Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, ataupun anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak sekalian, rekan-rekan dan para sahabat, sekarang kita akan belajar fikih dasar ya. Fikih dasar yang mana fikih ini diajarkan di kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah MI. Rekan-rekan sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik rekan-rekan serta adik-adik sekalian ya, yang mungkin ikut belajar juga bareng bersama kita, karena ini adalah pelajaran kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah. Yang ingin belajar bareng bersama Abang Hakim, ya silahkan belajar bersama. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama dan mudah dipahami ya. Bagi rekan-rekan sekalian yang ikut belajar hari ini, kemungkinan kedepannya saya akan mengajarkan banyak memakai notasi kata-kata untuk anak-anak ya, karena ini digunakan ataupun diperuntukkan untuk anak kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah MI atau setara dengan kelas 1 SD. Baik, pelajaran yang pertama pada kesempatan kali ini kita akan belajar rukun Islam. Nah, ini kita belajar rukun Islam ya tentu karena kita orang Islam. Mungkin bagi agama lain yang ingin belajar juga tentang rukun Islam, ya tidak apa-apa, silahkan mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Baik rekan-rekan sekalian, anak-anak sekalian, mari kita mulai ya. Nah, pada pertemuan kali ini, pembelajaran kali ini, Abang Hakim berharap, ataupun Pak Guru lah ya, Pak Guru berharap kita dapat memahami rukun Islam dengan baik dan benar. Nah, ini yang kita harapkan pada pertemuan pada kesempatan kali ini atau pembelajaran kali ini. Yang kedua, kita juga dapat menghafal nih apa itu rukun Islam, apa saja sih di dalam rukun Islam tersebut. Kita dapat mengomunikasikan, bahkan insya Allah kita bisa mengamalkan rukun Islam ini dengan sebenar-benarnya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik adik-adik sekalian, rekan-rekan, jadi kita berusaha belajar bersama hari ini agar kita dapat memahami rukun Islam itu dengan baik, dapat menghafalkannya, dan tujuan kita tentu bisa mengamalkannya. Baik, pada pembelajaran kali ini kita ada 4 peta konsep ya, ataupun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Pertama, kita nanti akan menyebutkan rukun Islam. Nah, apa saja sih rukun Islam itu? Nah, nanti setelah ini kita akan belajar. Selanjutnya kita dilanjutkan dengan menghafal bersama nanti nih rukun Islam, sehingga setelah pembelajaran ini kita sudah hafal semua nih rukun Islam. Selanjutnya kita untuk mengamalkan rukun Islam itu bagaimana? Nah kan itu. Terakhir nanti kita baru masuk ke rangkuman ataupun pembelajaran khulasoh ya, ringkasan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baik anak-anak sekalian, rekan-rekan sekalian, yuk coba kita amatin gambar nih. Insya Allah kita sudah tidak asing lagi ya dengan gambar seperti ini. Ini adalah gambar Ka'bah dan orang sedang melakukan ibadah haji. Nah, di sampingnya ada gambar tuh ayo membayar zakat. Nah, coba kita perhatikan dua gambar ini. Nanti kita akan tahu jawabannya kenapa pada kesempatan ini Pak Guru atau Bang Hakim menampilkan dua gambar ini. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Apa itu rukun Islam? Nah, ya.
Rukun Islam itu merupakan ajaran dasar agama Islam. Nah, itulah rukun Islam, ya. Dasar dari agama Islam itu sendiri. Agama Islam tidak akan berdiri tanpa ada rukunnya ini. Rukun inilah yang sehingga agama Islam itu bisa berdiri dengan kokoh. Ya. Setiap orang Islam wajib nih menaati, melaksanakan, serta mengamalkan apa saja yang termasuk di dalam rukun Islam. Ya anak-anak ya, rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat Abang Hakim sekalian. Nah, tuh ada rukun Islam. Nah, salat, syahadat, zakat, puasa, dan haji. Baik, untuk lebih lengkapnya kita lanjutkan. Ini dia tadi peta konsep. Yang pertama kita menyebutkan rukun Islam. Baik, rukun Islam itu ternyata ada 5 anak-anak sekalian. Ada berapa? 5. Nah, yang pertama membaca 2 kalimat syahadat. Nah, apa saja itu 2 kalimat syahadat Pak Guru gitu ya? 2 kalimat syahadat itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dinamakan 2 kalimat syahadat. Yang mana kalau kita sholat, kita sering nih membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ataupun di tempat-tempat yang lain. Kita juga pernah dengar di azan ya. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini termasuk 2 kalimat syahadat. Kita lanjut rukun Islam yang kedua. Mendirikan sholat. Nah, yang kedua kita mendirikan sholat atau melaksanakan sholat. Ya, yang mana yang wajib sholat ini adalah 5 waktu ataupun 5 kali dalam sehari semalam. Ya, ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, nanti kita akan bahas nih pada bab tersendiri. Oke, selanjutnya yang ketiga membayar zakat. Nah, membayar zakat ya. Membayar zakat itu ada zakat mal, ada zakat harta. Ya, itu biasanya kita bayar untuk orang-orang yang tidak mampu. Nanti ada bab tersendiri yang kita akan membahas bab zakat ya anak-anak sekalian. Zakat ini biasanya paling banyak dilakukan setelah puasa Ramadan, ketika kita puasa Ramadan ya, sebelum Lebaran. Nah, itu kita banyak nih mengeluarkan zakat. Selanjutnya yang keempat kita berpuasa di bulan Ramadan. Nah, rekan-rekan sekalian, bulan Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam. Nah, kita berpuasa di bulan Ramadan itu ternyata termasuk rukun Islam yang harus kita laksanakan. Yang terakhir rukun Islamnya yaitu pergi haji bila mampu. Nah, mudah-mudahan anak-anak sekalian kita suatu saat bisa ya berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Karena ini merupakan rukun Islam yang harus kita laksanakan. Tapi untuk yang nomor 5 ini itu bagi yang sudah mampu, baik mampu finansialnya ataupun hartanya ataupun mampu fisiknya atau jiwa raganya. Baik ananda sekalian, kita masuk yang kedua ya. Nah, kita akan menghafal rukun Islam yang 5 ini. Tentu agar anak-anak lebih menikmati pembelajaran ini, menghafal ini ya, kita bersama-sama mengikuti lagu, yang mana lagu ini sengaja Pak Guru atau Bang Hakim ambil dari channelnya Nusa dan Rara Official Store, Rukun Islam. Yuk kita belajar bersama. Hai teman-teman, aku ingin mengingatkan ada hal utama yang harus kita amalkan. Hai kawan-kawan, mari kita perhatikan 5 rukun Islam
Islam yang harus kita amalkan. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 bayar zakat, 5 naik haji jika sudah mampu. Itu rukun Islam yang harus kita amalkan. Ayo hafalkan semua. Ini rukun Islam yang paling mulia. Ayo hafalkan semua. Tanamkan dalam hati agar Allah cinta kita. Hai teman-teman, aku ingin mengingatkan ada hal utama yang harus kita amalkan. Hai kawan-kawan, mari kita perhatikan 5 rukun Islam yang harus kita amalkan. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 bayar zakat, 5 naik haji jika sudah mampu. Itu rukun Islam yang harus kita amalkan. Ayo hafalkan semua. Ini rukun Islam yang paling mulia. Ayo hafalkan semua. Tanamkan dalam hati agar Allah cinta kita. Nah, bagaimana tadi adik-adik sekalian? Sudah hafal ya rukun Islamnya ya? Masya Allah, Alhamdulillah ya, kita sudah hafal. Nah, selanjutnya nih kita mengamalkan rukun Islam. Kita tadi sudah paham apa itu rukun Islam ya. Tadi merupakan dasar-dasar dari agama Islam. Kita sudah hafal rukun Islam yang 5. Nah, sekarang kita mengamalkan rukun Islam itu adik-adik sekalian. Ya, sama rekan-rekan sekalian. Nah, melaksanakan sholat berjamaah di awal waktu misalnya. Ini adalah rukun Islam yang kedua, mendirikan sholat ya. Jadi adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian, sholat itu wajib kita laksanakan. Sholat isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib 5 waktu sehari semalam wajib kita laksanakan. Kita utamakan sholat berjamaah di awal waktu. Adik-adik sekalian, kalau orang tuanya sholat di rumah, yuk kita ikut sholat. Ketika azan sudah berkumandang, yuk kita berangkat ke masjid ya adik-adik ya, ajak bapaknya atau ibunya. Nah, ini kita melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Selanjutnya rukun Islamnya ya berzakat kepada fakir atau miskin. Nah, fakir dan miskin sebenarnya banyak ya yang menerima zakat itu, namun yang paling fokus kita kepada fakir dan miskin. Tujuan berzakat adalah kita saling membantu ya, yang mampu membantu yang tidak mampu. Nah, agar mereka juga bisa menikmati kebahagiaan ya adik-adik sekalian. Kalau nanti banyak dikasih rezeki oleh Allah, maka kita harus banyak berzakat, membantu orang-orang yang tidak mampu. Nah, berpuasa di bulan Ramadan dengan didahului makan syahur. Wais, Masya Allah ya anak-anak sekalian, Ramadan itu cukup indah bagi adik-adik. Mungkin ya kita belajar dulu nih puasanya ya, mungkin bisa setengah hari ya, kalau bisa ya alhamdulillah sampai sore ya anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian. Nah, kalau kita sudah datang bulan suci Ramadan, ya kita berpuasa, kita belajar sama abi, umi, ayah dan ibu, bapak atau bapak, ibu dan lain sebagainya, abi, umi, ya kita belajar bersama. Adik-adik sekalian yang kelas 1 ya, madrasah ibtidaiyah, ya kita sudah nih ayo belajar, kan dari TK kemarin kita sudah belajar nih puasa, sekarang kita tingkatkan puasanya. Tentu agar kuat kita disunahkan makan sahur. Nah ya, kita makan sahur, kita berpuasa. Mudah-mudahan di puasa tahun ini nanti kita bisa berpuasa dengan full sampai kita memasuki bulan
Syawal. Kita menikmati kemenangan kita berpuasa di bulan Ramadan ya anak-anak sekalian. Nah, oke, berhaji di kota Mekah apabila sudah mampu. Amin ya. Kita semua berdoa semoga kita semua bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, kita doakan Bapak dan Ibu kita ya, adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian, semoga kita semuanya dimudahkan untuk menuju tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, ini ada 4 ya, tadi yang sudah Pak Guru jelaskan atau Abang Hakim jelaskan ya, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji. Lah, rukun Islam yang pertamanya mana Pak Guru? Ya, mengucap 2 kalimat syahadat. Ya, kita mengamalkannya ya tadi di dalam sholat kita juga membaca 2 kalimat syahadat. Ya, adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian. Dan juga kalau ada orang yang mau masuk Islam nih, yang selain agama Islam, dia wajib tuh membaca 2 kalimat syahadat. Nanti kita akan bahas ini semua rukun Islam dalam bab-bab tertentu ya. Nanti ada bab sholat, ada bab zakat, bab puasa, bab haji, bab syahadatain. Semua akan kita bahas nanti ya. Ikuti terus channel Bang Hakim, insya Allah kita akan belajar terus menerus. Nah, baik rekan-rekan sekalian, adapun rangkuman ataupun hikmah dari pembelajaran kita hari ini, kita sudah mengetahui bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang kedua, orang Islam wajib meyakini bahwa tidak ada Tuhan, ya maaf itu salah ya, tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita harus yakin itu ya. Sholat wajib dikerjakan sehari semalam ada 5 waktu. Nah, ini sholat yang wajib dikerjakan. Tentu sholat sunnah-sunnah lainnya boleh kita kerjakan. Zakat diberikan kepada orang yang berhak menerimanya ya. Nah, selanjutnya puasa di bulan Ramadan dilaksanakan sebulan penuh. Terakhir ibadah haji dilakukan di kota Mekah. Baik, terima kasih anak-anak sekalian ya. Ini ada penrujukan bukunya atau daftar pusakanya Pak Guru ambil sebagian besar itu kita melihat ke buku fikih kelas 1, ada di anak Pak Guru sendiri ya, karena dia sudah di MI yang mana dia sekarang kelas 2, mudah-mudahan tahun ini nanti kelas 3 dan dilanjutkan berikutnya ya. Itu cetakan Yudhistira ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak sekalian, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini tentang rukun Islam yang 5 kita dapat memahaminya ya. Apa yang terpenting adalah kita mengetahui apa saja tadi rukun Islam yang 5. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, ketiga membayar zakat, berpuasa, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, yang terakhir menunaikan ibadah haji bila mampu. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dapat dipahami ya adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, serta rekan-rekan sekalian. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bikafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih, jangan lupa di like and subscribe agar kita selalu bersemangat dalam memberikan yang terbaik untuk rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.